Shalom, selamat pagi buat Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, yaitu tertulis dalam surat Ibrani pasal 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, manusia bisa menyembunyikan banyak hal tentang dirinya. Tetapi firman Tuhan selalu melihat sampai ke dalam hati. Artinya, manusia bisa terlihat baik di luar dan menyembunyikan isi hatinya dari orang lain. Tetapi Tuhan mengetahui pikiran, motivasi, luka, dosa, dan keadaan hati yang sebenarnya melalui firman-Nya. Nas ini ditulis untuk menekankan kuasa firman Allah yang hidup, aktif, dan tajam, mampu menyingkap isi hati manusia, serta menentukan siapa yang layak masuk dalam perhentian Allah. Ayat ini muncul dalam konteks peringatan agar jemaat tidak mengeraskan hati seperti bangsa Israel di padang gurun. Untuk memberikan peringatan itu, penulis mengajak mereka melihat sejarah bangsa Israel pada zaman Musa. Israel pernah dibebaskan dari Mesir dengan kuasa besar Allah. Mereka melihat mujizat, mendengar firman Tuhan, dan dipimpin menuju tanah perjanjian. Tetapi di tengah perjalanan di padang gurun, mereka justru menjadi keras hati. Mereka tidak percaya penuh kepada Allah, sering bersungut-sungut dan memberontak. Akibatnya generasi itu gagal masuk ke perhentian yang dijanjikan Allah. Perhentian di sini menunjuk pada berkat dan tujuan Allah yang Allah sediakan bagi umat-Nya. Nas ini menjelaskan bahwa firman Tuhan itu bukan sekedar tulisan atau kata-kata biasa, tetapi firman yang hidup dan bekerja di dalam kehidupan manusia. Firman Tuhan itu sanggup masuk sampai ke bagian hati yang paling dalam, membuka pikiran, motivasi, dan keadaan rohani seseorang yang sebenarnya. Dalam konteks surat Ibrani, ayat ini ditunjukkan kepada jemaat yang sedang mengalami tekanan dan mulai goyah imannya. Mereka sudah mendengar firman Tuhan, tetapi ada bahaya dalam hati mereka perlahan menjadi keras dan menjauh dari Tuhan, seperti bangsa Israel dahulu di padang gurun. Karena itu penulis mengingatkan bahwa tidak ada yang bisa disembunyikan dari Tuhan. Manusia mungkin bisa terlihat baik di luar, tetapi firman Tuhan mengetahui apakah seseorang sungguh percaya, taat, dan hidup dekat dengan Tuhan, atau hanya tampak rohani secara lahiriah. Melalui ayat ini, Tuhan mengajak setiap orang untuk tidak hanya mendengar firman, tetapi juga membiarkan firman itu memeriksa, menegur, dan mengubah hati supaya tetap hidup dalam iman dan ketaatan kepadanya. Lalu penulis memakai gambaran pedang bermata dua. Gambaran ini dipakai untuk menunjukkan bahwa firman Tuhan mampu menembus bagian terdalam manusia. Bukan hanya tindakan luar yang terlihat, tetapi pikiran, motivasi, nilai tersembunyi, bahkan pergumulan hati. Manusia mungkin bisa terlihat saleh di luar, tetapi firman Tuhan membongkar keadaan hati yang sebenarnya. Mereka mungkin bisa menyembunyikan pergumulan itu dari orang lain, tetapi firman Allah melihat kondisi hati yang sebenarnya. Karena itu ia berkata firman Allah itu hidup, aktif, lebih tajam dari pedang bermata dua, dan sanggup membedakan pikiran dan motivasi hati. Firman Tuhan hadir untuk menegur, membuka kondisi hati, memanggil mereka kembali pada iman yang sejati. Jadi secara kontekstual Bapak Ibu, ayat 12 ini adalah cermin rohani. Di tengah tekanan hidup, firman Tuhan menunjukkan apakah hati kita tetap percaya atau diam-diam mulai mundur dari Tuhan. Saat ini banyak orang-orang terlihat kuat, baik, bahagia, bahkan sukses, apalagi saleh. Padahal sebenarnya hatinya sedang lelah, penuh kekhawatiran, kecewa, atau jauh dari Tuhan. Melalui nas ini, Tuhan mengingatkan bahwa firman-Nya mampu melihat sampai ke dalam hati manusia. Firman Tuhan membuka apa yang sering kita sembunyikan.
Ayat ini relevan sekali saat ini. Bukan hanya soal mendengar firman, tetapi membiarkan firman memeriksa dan mengubah hidup kita. Kadang firman Tuhan terasa menegur dan menusuk, tetapi tujuannya bukan menghukum, melainkan membawa kita kembali hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan mengeraskan hati, sebab firman Allah akan selalu menguji kita. Biarlah kita membuka diri, sehingga firman itu bukan hanya menghakimi, tetapi juga membimbing kita. Hidup dalam terang firman berarti hidup dalam ketaatan dan kejujuran di hadapan Allah. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini Bapak Ibu. Semoga harimu menyenangkan. Semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.